Buku dan perpustakaan tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan baik dalam masyarakat maupun area pendidikan. Di Parepare, geliat tersebut ternyata masih nyata dan berkembang dengan yang sudah bertumbuh atau kelompok kecil yang menjadi benih-benih pembangunan minat baca dan literasi untuk masyarakat ataupun akademisi. Penulis buku dan penggiat perpustakaan masyarakat juga selalu berjuang memupuk minat baca warga kota Parepare dengan semangat. Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah, walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan. Namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri. Namun, dengan koleksi dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan atau akses ke map, cetak, atau hasil seni lainnya. Literasi bukan hanya soal membaca dan menulis, dia merupakan aktivitas sadar bagaimana kita mengolah informasi agar dapat meningkatkan keterampilan dan kecakapan hidup. Di Parepare, untuk membicarakan literasi, alhamdulillah kita bertumbuh. Kalau kita merujuk pemikiran Walter Jeong, saman itu dibagi menjadi 4. Ada saman morality atau kelisanan, yang kedua ada saman naskah, yang ketiga ada saman literasi, dan keempat ada saman kelisanan sekunder. Nah, di Parepare kita baru memasuki saman literasi. Saman naskah ini misalnya kita tahu ada Lagaligo, salah satu corak yang bisa kita tarik intinya. Nah, seharusnya sekarang kita sudah masuk taman kelisanan sekunder, di mana kita lebih banyak memanfaatkan teknologi. Tapi taman literasi yang rendah berdasarkan pandangan UNESCO, hasil penelitian UNESCO tahun 2016, itu menunjukkan bahwa minat baca kita rendah dan perlu upaya lebih keras untuk bagaimana meningkatkan atau memasuki taman kelisanan sekunder. Nah, apa yang terjadi sekarang itu karena misalnya hoax dan segala macam, itu karena kemampuan literasi kemampuan literasi kita tidak mumpuni untuk masuk kepada taman sekunder. Hal itu yang menyebabkan beredarnya hoax atau ketidakmampuan orang pada umumnya memilah dan memilih informasi yang mana valid yang mana tidak. Upaya yang dapat dilakukan saat ini barangkali adalah mempersiapkan atau memperbanyak taman-taman baca, meningkatkan pelayanan perpustakaan, dan yang ketiga mengkampanyekan literasi baik di tingkat dalam rumah, mulai dari dalam rumah bahkan sampai dengan perguruan tinggi itu harus intensif. Saya menulis buku tentang Parepare berdasarkan perspektif saya menekuni literasi. Di buku saya berjudul Siasat Menikmati Kesemenjanaan, menggunakan mengurai sejarah Parepare, potensi-potensi yang kita miliki, kemudian membahas tentang bagaimana dampak cara kita berpolitik dan berkehidupan sosial, serta bagaimana kehidupan seni berjalan di Parepare. Saya aktif di literasi mulai sejak 2014 dan
Sepanjang tahun itu saya menuangkan gagasan saya, keresahan saya dalam sebuah buku. Alhamdulillah sudah terbit tahun ini juga, berjudul Siasat Menikmati Kesemenjanaan. Buku itu membahas Parepare secara umum dengan literasi sebagai pisau analisisnya. Mengapa harus membaca buku Siasat Menikmati Kesemenjanaan? Saya kira untuk mengenali kota kita sendiri. Yang kedua barangkali adalah agar kita tidak apatis terhadap aktivitas politik kita hari ini. Kita tahu seumuran saya barangkali itu sudah jenuh dengan apa yang dilakukan oleh para aktor-aktor politik kita. Nah, ketidakmampuan untuk merespon mereka itu akan mempengaruhi kebijakan mereka secara semena-mena. Nah, makanya perlu terlibat dalam hal memberikan narasi tandingan terhadap kebijakan ataukah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Makanya salah satu alatnya adalah kita harus mengenali di mana kita tinggal supaya kita, karena kota ini bukanlah milik pemerintah, bukan milik seorang individu, bukan milik para leluhur kita atau orang-orang yang kita anggap cerdas misalnya, tapi milik kita semua. Jadi bagi saya menjadi tanggung jawab semua orang untuk memberi identitas tentang kota ini, kota Parepare. Saya Aswar Radif, pengelola toko buku interaksi bookstore. Toko buku ini lahir berawal dari keresahan saya dan teman-teman yang lain melihat mungkin spesifiknya literasi di kota Parepare. Kita menganggap bahwa ternyata buku itu memiliki peran penting dalam masyarakat hari ini. Selain untuk misalnya meditasi atau menghilangkan kesendirian dan kesunyian, buku juga berperan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya beberapa hal dalam permasalahan sehari-hari kita. Selain itu, sebagai kota yang mengeluhkan ketokohan seorang Habibie, saya melihat Habibie sebagai seorang intelektual. Dia sebagai seorang yang berpendidikan, yang berperan dalam membuat kebaikan ke masyarakat. Karena kan dia punya penemuan dalam bidang-bidang teknologi hari ini yang digunakan. Nah, sebagai seorang intelektual, seharusnya Parepare itu memiliki toko buku atau paling tidak tempat di mana orang bisa membicarakan banyak hal seputar pengetahuan, seputar ilmu misalnya, penemuan dan lain-lain. Dan toko buku adalah ruang selain untuk menjelaskan bahan-bahan bacaan, dia juga sebagai ruang di mana terjadi perputaran pengetahuan di masyarakat hari ini. Makanya saya merasa bahwa toko buku sebenarnya pilar bagi peradaban sekarang. Dan interaksi, mungkin saya bahas interaksi adalah toko buku yang baru terbentuk beberapa waktu terakhir. Sebenarnya ini sudah dirancang sejak bulan-bulan Februari awal tahun ini, cuman baru beroperasi sejak minggu yang lalu. Jadi baru 7 hari beroperasi. Hingga sekarang ada beberapa buku yang kami jual, sekitar 500 buku sudah ada di sini, yang sedikit, mungkin masih sedikit bagi toko. Tapi ya harapan kami ke depannya ini bisa besar dan menghidupi bagi beberapa penulis misalnya, beberapa penerbit, dan spesifiknya mungkin bagi Parepare untuk bisa orang membaca buku dengan skala yang besar kayak gitu.
Karena di bukunya ke Ilham Mustamin kan jelas ternyata Parepare itu punya minat baca yang rendah. Nah, makanya tantangan tak kemudian bagi kita untuk bisa mengupgrade minat baca orang Parepare. Interaksi sebenarnya dia dari ilmu sosial, kan saya juga alumni sosiologi UNAS. Di sosiologi itu interaksi itu sebenarnya pilar dari masyarakat. Jadi masyarakat lagi dari interaksi, dari komunikasi, dari pertemuan kayak gitu. Dan interaksi itu menurutku toko buku interaksi sebenarnya dia ada, selain menjual buku, dia juga ruang di mana kita bertemu, kita berdiskusi, kita ngobrol soal segala hal, mungkin soal pribadi atau soal masyarakat hari ini. Gitu. Nah makanya menurutku interaksi sebenarnya dia bakalan menjadi tempat yang punya tugas-tugas mulia, insya Allah di kemudian hari. Makanya saya juga berharap warga Parepare itu mendukung toko buku yang baru terbentuk. Apalagi ini kan ekonomi kerakyatan yang dari orang kecil, dari orang sederhana dibangun dengan perjuangan yang panjang juga sebenarnya. Dan juga pemerintah, harapanku juga lebih peka terhadap hal literasi di masyarakat saat sekarang kayak gitu. Bukan hanya persoalan ada perpustakaan tapi juga bagaimana memberikan pengetahuan buat masyarakat tentang bagaimana pentingnya membaca, apa pentingnya buku bagi kita, kenapa kita harus baca buku misalnya, dan khususnya mungkin adalah citra Parepare bukan hanya sebagai kota pembangunan, tapi juga sebagai kota pelajar, kota santri. Dan makanya pemerintah punya peran lebih menurutku di sini untuk bagaimana orang banyak membaca buku, orang banyak berdiskusi di ruang publik saat hari ini. Jadi orang keluarga bukan hanya ngobrol soal Mobile Legends ataupun game, tapi juga bicara soal Tan Malaka, tokoh-tokoh yang lain yang punya jasa bagi negara hari ini. Itu saja mungkin menurut saya. Mikrofilm, mikrofiche, tape audio, CD, laptop, tape video, dan DVD. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD-ROM dan internet. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu, perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun. Apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak? Dalam perpustakaan modern ini, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital atau dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan adanya perbaikan metode belajar mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Perpustakaan merupakan jantungnya dunia pendidikan karena berbagai macam informasi bisa kita dapatkan di perpustakaan. Perpustakaan dan bahan bacaan adalah dua kata yang saling bertautan, karena di perpustakaanlah bahasa atau bahan pustaka dikumpulkan, diproses dan disebarluaskan kepada para pembaca atau pemakai perpustakaan. Adapun koleksi perpustakaan di negara kita sebagian besar berupa buku atau book material dan masih jarang perpustakaan yang memiliki koleksi berupa non-book material seperti film, kaset film strip, slides, piringan hitam, peta, globe, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan dalam bidang dunia informatika,
Kini dikenal pula istilah e-book atau buku atau buku elektronik yang mengandalkan perangkat seperti komputer meja, komputer jinjing, komputer tablet, telepon seluler, dan lainnya, serta menggunakan perangkat lunak tertentu untuk membacanya. Halo, saya Muhammad Ismail Mahmud, saya dipanggil Lilo. Kegiatan sehari-hari saya mengerjakan Berdaya Book. Berdaya Book ini adalah sebuah perpustakaan, juga sebuah warkop. Saya mengelola ini Berdaya Book sejak 2018 silam. Yang pada awalnya sebenarnya bukan namanya Berdaya Book, tapi Pustaka Kaki Lima. Nanti di tahun 2020 pertengahan saya mencoba mengganti namanya dengan Berdaya Book agar lebih fokus dengan kegiatannya. Yani aktivitas kami di Berdaya Book selama ini ya pada kegiatan-kegiatan literasi kami biasa mengadakan ya bincang buku, bahkan bedah buku, atau melakukan kegiatan-kegiatan kajian bersama teman-teman organisasi baik dari ini dan lain sebagainya. Sekitar 3 tahun ini yang pada awalnya juga kami jualan buku dan tetap mengadakan perpustakaan sembari diiringi dengan kegiatan-kegiatan kultur. Nah, biasa kami juga join di sini dengan teman-teman dari Bumi Lestari, Sampah Institut, Dialektika Parepare, Teras Baca, dan lain-lain. Untuk tahun ini kami sudah melakukan 3 kali bincang buku teman-teman dari Sampah ini, sebatang aster dan sepucuk surat merah muda. Itu juga ada satu juga lagi. Ini kami juga melaunchingnya di sini, Perkara Pisau Lipat dan Lara Emas, penerbit dari Sampah Institut. Selain kegiatan-kegiatan kultur itu, kami juga di sini jualan. Kami mengadakan kopi, es krim, dan minuman yang lain. Itu kami juga jual. Pada dasarnya kami di Berdaya Book ini sebenarnya fokus pada persoalan pendidikan, tapi kami mengambil latar belakang yang kuat. Gambaran kedepannya kami itu, kami sebenarnya ingin menghimpun dana untuk bisa memberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkannya sebagai beasiswa untuk dia kuliah. Untuk gambaran kami itu kami mau fokus sama teman-teman mahasiswa, karena pengalaman di kampus juga beberapa teman-teman kesulitan dalam persoalan itu. Seperti kalau model kegiatannya itu ya kita adakan penelitian kecil, penelitian sosial tentang masyarakat Parepare, bagaimana minatnya dengan perempuan, atau bagaimana masyarakat kita punya selera terhadap kemajuan pendidikan kita. Banyak gambarannya sih, terlebih pada itu tadi pemberian beasiswa teman. Makanya perpustakaan kami tempat kami tidak perpustakaan saja, kita juga mengadakan kafe agar ada dana yang bisa kita juga himpun untuk persoalan-persoalan yang selanjutnya itu. Ini gambaran masa depan. Bagaimana Berdaya Book ke depannya, kita punya tim mengerjakan penelitian sosial untuk dinarasikan kepada masyarakat sekitar tentang baiknya itu pendidikan bagaimana, dan bagaimana kita mensosialisasikan dan memobilisasi
masyarakat sekitar agar senang dan cinta terhadap buku-buku. Harapan saya juga sebenarnya kami dari Berdaya Book bisa bersinergi dengan pemerintahan, dan pemerintah juga perlu cukup jeli untuk melihat teman-teman organisasi atau kelompok-kelompok komunitas yang bergerak dalam pendidikan, agar pemerintah dengan masyarakat itu bisa bersinergi melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Perhatian terhadap pemerintah untuk kegiatan-kegiatan komunitas itu cukup penting untuk diperhatikan. Nah, cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Ismail Makmur dari Berdaya Book. Terima kasih. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata kitab yang diserap dari bahasa Arab yang memiliki arti buku. Kemudian pada penggunaan kata tersebut, kata kitab ditujukan hanya kepada sebuah teks atau tulisan yang dijilid menjadi satu. Biasanya kitab merujuk kepada jenis tulisan kuno yang mempunyai ketetapan hukum atau dengan kata lain merupakan undang-undang yang mengatur. Istilah kitab biasanya digunakan untuk menyebut karya sastra para pujangga pada masa lampau yang dapat dijadikan sebagai bukti sejarah untuk mengungkapkan suatu peristiwa masa lampau seperti halnya kitab suci. Kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa lampau memberi kedudukan yang penting bagi para pujangga untuk menceritakan kehidupan dan kekuasaan raja-raja pada waktu itu untuk diriwayatkan dengan cara tertulis. Perkenalkan, nama saya Jamruddin, Fakultas PI, mahasiswa semester 7. Begini Kak, bagaimana perannya buku menurut bagi Anda? Peran buku menurut saya itu yang sangat penting, apalagi saya sekarang semester 7, di mana semester 7 itu harus mempunyai skripsi atau proposal begitu. Referensi, Dik? Mempunyai referensi. Selain itu apa saja lagi perannya untuk kita, saya menambah wawasan Kak? Fungsi lain itu ya seperti yang dikatakan tadi, menambah wawasan, sekaligus menambah untuk tugas-tugas mata kuliah atau di kampus lain. Kemudian ini tentang perpustakaannya yang pada bagaimana menurut kesan tak dari fasilitasnya, koleksi bukunya? Menurut saya dari pertama masuk kampus itu lumayan sih fasilitas dari kampus, ruangannya adem. Tapi di sini yang kurang adalah fasilitas bukunya, di mana masih kurang sekali koleksinya, Di? Ya, betul sekali koleksinya. Tapi ada beberapa sudah mencakup di setiap prodi, Di? Selain dari kejuruan. Ya, setiap saya lihat di sini perpustakaan hampir dari 4 jurusan hampir semua untuk sudah ada di sudah ada. Kemudian begini, kalau misalnya ke perpustakaan Ki, selain membaca atau meminjam buku, apa saja yang kita lakukan? Tujuan saya untuk perpustakaan itu hanya untuk mencari referensi tugas, keperluan kuliah saja. Gitu deh. Kemudian kalau baca buku Ki, ada tidak sih genre-genre tertentu yang biasa kita baca, misalnya buku komik, begitu secara online atau secara apa? Kalau masalah jenis buku yang dibaca ya, saya kurang minat untuk komik-komik begitu. Ya, gitu deh. Berarti lebih ke pendidikan juga mungkin, betul. Dek? Ini untuk keperluan kampus. Kemudian bagaimana harapan Kak? Dan juga bisa kita ajak mungkin mahasiswa atau masyarakat lain untuk lebih minat membacanya itu lebih tinggi. Harapan saya semoga referensi atau stok buku di perpustakaan ini lebih banyak lagi, lebih bertambah lagi, karena kadang kita ke perpustakaan ada yang dicari tapi tidak ada gitu. Semoga diperbanyak lagi bukunya. Dan harapan saya untuk teman-teman mahasiswa, ayo ke perpustakaan untuk mencari referensi, menambah wawasan untuk pribadi ataupun untuk keperluan kampus.
Pecinta buku biasanya juga dijuluki sebagai seorang kutu buku. Salah satunya perpustakaan yang dapat kita lihat di kota Parepare di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dengan bangunan senilai 5 lantai, yang setiap lantainya memiliki fungsi masing-masing dan juga memiliki fasilitas yang cukup dan memadai untuk masyarakat ataupun mahasiswa tentunya dan para dosen. Koleksi-koleksi buku yang cukup untuk setiap prodi atau setiap jurusan bagi para mahasiswa maupun dosen. Perpustakaan YAIN Parepare ini termasuk yang termegah bangunannya di kota Parepare. Bahkan, tampak dari luar pun gedung perpustakaan ini dapat memukau orang yang melihatnya. Tidak hanya bangunan yang memukau, jika Anda masuk ke dalam perpustakaan ini, Anda akan disuguhi dengan berbagai macam koleksi buku, yang tentunya diharapkan dapat menambah minat baca bagi para mahasiswa, mahasiswi, dosen, dan bahkan khalayak umum yang sedang berkunjung di perpustakaan YAIN Parepare ini. Jadi Pak, bagaimana peran pustaka? Bisa kita jelaskan sedikit? Baik, Pustakawan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu terkait dengan perpustakaan, tidak bisa dilepaskan dari peran daripada pustakawan. Kami punya pustakawan di sini sebenarnya ada 7 orang pustakawan, yang kemudian 5 orang diantaranya itu sementara dipakai sebagai kabak, kasubag. Jadi mereka tetap bergelar sebagai pustakawan. Yang tinggal saat sekarang ini itu ada 2 orang yang perannya cukup signifikan, karena buku-buku yang akan diberikan kode, diberikan barcode itu tentunya menjadi bagian daripada pekerjaan daripada pustakawan kita. Di samping itu pustakawan kita juga berperan untuk mensosialisasikan semua kegiatan-kegiatan perpustakaan di luar, termasuk layanan-layanan baik yang sifatnya online maupun offline. Jadi itu peran daripada pustakawan kita. Kemudian bagaimana mengenai pandemi COVID-19, bagaimana layanannya di perpustakaan YAIN Parepare ini Pak, untuk mahasiswa sendiri? Baik, kalau untuk layanan setelah pandemi ini, pada saat pandemi kemarin tentu kita tidak menutup perpustakaan secara full, tetapi kita menggilir mahasiswa dengan membagikan kartu. Jadi kartu pertama misalnya dibatasi 10 atau 20 orang misalnya ke lantai 1 atau ke lantai 2. Nah mereka itu diberi waktu untuk, kalau mau membaca diberi waktu 2 jam untuk membaca. Terus kemudian yang paling utama sesungguhnya adalah memberikan layanan peminjaman buku. Jadi ketika pandemi itu banyak mahasiswa kita yang meminjam buku, lalu kemudian dibawa pulang ke rumahnya untuk dibaca, karena kita tidak ingin bahwa perpustakaan itu tidak hadir di kalangan mahasiswa walaupun suasananya sangat dibatasi. Nah itu peran daripada perpustakaan di masa pandemi. Selain itu juga layanan-layanan yang kita siapkan, baik itu tadi secara fisik meminjamkan buku, kita sekarang menambah layanan dengan buku-buku digital. Buku-buku digital itu disebut dengan digital library, apalagi dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Kita coba tembus ke aplikasi Ipusnas dengan memberikan layanan bahwa buku itu tidak hanya sekedar dalam bentuk fisik yang ada di lantai 2 dan di lantai 3, tetapi banyak buku-buku digital yang bisa didapatkan oleh mahasiswa, dan kita tinggal mensosialisasikannya kepada mahasiswa bahwa peran perpustakaan di masa pandemi itu tidak hilang sama sekali. Jadi demikian barangkali. Kemudian sedikit bisa kita sebutkan mungkin fasilitas apa saja, kemudian setiap lantainya di perpustakaan ini kegunaannya apa saja Pak? Oke, fasilitas yang disiapkan di perpustakaan itu ketika mereka masuk di masa pandemi itu disiapkan tempat cuci tangan, di luar lengkap dengan sabun, lengkap dengan tisu dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika masuk itu di scan suhu, terus kemudian pas masuk itu ada daftar hadir yang dipersiapkan, sebelah kiri dan sebelah kanan ada 2.
tempat untuk mengabsen bagi mahasiswa. Bagi tamu yang dari luar juga ada absen, bisa langsung diisi di situ. Nah itu di lantai 1. Jadi di lantai 1 ini ada layanan menerima absen mahasiswa yang akan masuk. Terus kemudian di layanan kedua itu ada peminjaman dilayani setelah mereka mengambil buku dari tempatnya, raknya di lantai 2 atau di lantai 3, itu mereka dilayani di pengembalian di lantai 1, peminjaman di lantai 1. Terus kemudian di layanan lantai 1 juga di sini ada di belakang saya itu adalah menyiapkan koleksi-koleksi buku, contoh-contoh buku daripada hasil karya dosen dan mahasiswa IAIN Parepare dan dipajang ini pas di belakang saya. Terus kemudian ada layanan di dalam bentuk kantor oleh pustakawan ditempatkan di situ untuk mengadministrasi buku-buku yang ada, baik buku-buku yang rusak maupun buku-buku yang butuh perbaikan, ada di lantai 1. Terus kemudian naik bisa menggunakan lift ke lantai 2 atau kalau mau olahraga jalan kaki bisa ke lantai 2. Itu adalah layanan peminjaman buku-buku bacaan untuk mahasiswa dari seluruh program studi yang ada di IAIN Parepare, lengkap bukunya di situ. Fakultas Tarbiyah, Syariah, Fakultas Ekonomi, terus kemudian Pasca Sarjana, semuanya kita siapkan bukunya. Walaupun pengkategorisasiannya itu masih menggunakan istilah katalogisasi menurut pustakawan, jadi bukan dikatalogisasi berdasarkan program studi. Nah di lantai 3 itu ada layanan referensi. Di lantai 3 ada layanan referensi. Referensi itu adalah tentang buku-buku buku-buku hadis, kitab-kitab berbahasa Arab, terus kemudian hadis-hadis juga di kumpulan-kumpulan hadis ada di situ. Terus kemudian di sayap sebelah kanan lantai 3 itu dipersiapkan buku hasil karya mahasiswa, referensi dalam bentuk skripsi dan tesis. Jadi nanti itu di lantai, terus kemudian di lantai 3 ada juga layanan multimedia. Multimedia ini adalah memberikan layanan kepada mahasiswa tentang ketersediaan buku-buku digital yang bisa diakses baik secara offline maupun secara online. Terus kemudian di lantai 4 sekarang sudah ada 50 unit komputer yang siap untuk dijadikan sebagai bahan referensi digital bagi mahasiswa kita untuk mengakses buku-buku digital. Jadi perpanjangan daripada yang ada di lantai 3, di lantai 4 lebih luas lagi tempatnya di situ untuk mengakses buku-buku digital baik secara internal yang ada di perpustakaan maupun yang ada di perpustakaan lain. Mereka bisa tembus di sana. Terus kemudian layanan digital yang dipersiapkan dalam bentuk multimedia itu adalah repository. Repository saat sekarang ini bulan berapa kemarin ini, Agustus, itu tembus sampai dengan 16.000 download. 16.000 download, dan itu adalah angka tertinggi sejak berdirinya perpustakaan IAIN Parepare dalam bentuk mensitasi hasil karya dosen, hasil karya mahasiswa dalam bentuk digital, membaca buku-bukunya dosen dalam bentuk digital, itu ada semua di repository. Begitu layanannya. Kemudian bisa mungkin harapannya ke depannya untuk buku perpustakaan yang ada di IAIN Parepare bisa kita dan kata penutup. Baik, untuk harapannya ke depan perpustakaan kita ini sudah disiapkan fisiknya, sudah sangat luar biasa oleh pimpinan Rektor IAIN Parepare beserta dengan jajarannya itu sudah mempersiapkan fasilitas yang sangat megah ini, dan tentunya harapannya bahwa perpustakaan ini dikunjungi baik secara fisik maupun secara online yang memang disiapkan oleh perpustakaan, dan link untuk itu ada. Tinggal satu kali klik saja sudah muncul semua layanannya di situ, mulai layanan peminjaman, terus kemudian layanan ketersediaan buku, terus kemudian layanan repository, terus kemudian ada Turnitin, ada layanan Turnitin itu adalah untuk cek plagiasi, itu yang kemarin yang terbaru, terus kemudian ada layanannya di media sosial media. Itu dalam artian bahwa kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi harapan kita memberikan pelayanan terbaik baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen, dan terutama juga kepada pengunjung dari luar, tamu-tamu kita dari luar. Yang kedua, harapannya bahwa fasilitas yang ada di dalam perpustakaan ini ke depan kita akan kembangkan sesuai dengan permintaan daripada mahasiswa kita untuk menyiapkan semacam ada lobby yang dipersiapkan untuk baca-baca santai. Di lantai 2 ada sebenarnya tempat untuk membaca santai, tapi masih di dalam ruangan. Di lantai 3 itu disiapkan sayap di lantai 3 untuk bisa membaca di luar ruangan, dan itu kedepannya akan harapannya saya diberi izin oleh pimpinan untuk ada meja khusus yang bisa kita pergunakan dan ada tenda yang bisa dipasang di situ. Terus kemudian kita juga ingin supaya mahasiswa kita di
dibebaskan untuk bisa, kalau di lantai 3 itu misalnya membawa minuman, membawa makanannya, kalau misalnya dalam waktu istirahat dia bisa sambil istirahat membaca, sambil mungkin menikmati makanan-makanan dan minuman-minuman yang memang menjadi favoritnya. Terus kemudian harapannya lagi yang ketiga adalah bahwa kita ingin ke depan ini buku digital lebih dikembangkan lagi, karena bagaimanapun juga fisik perpustakaan kita ini selain diisi buku-buku fisik, yang juga kedepannya kita berharap bahwa ada penambahan buku secara fisik dengan menghadirkan katalog-katalog buku terbaru, karena tahun lalu ini tidak ada buku fisik yang masuk. Tahun ini kita harapkan bahwa sudah ada buku secara fisik masuk. Nah, dengan adanya ketersediaan buku dan adanya ketersediaan buku secara digital, itu bisa dinikmati oleh mahasiswa kita seajak Taparang ini paling tidak. Karena inilah perpustakaan, saya kira mungkin kalau seajak Taparang mungkin bisa bersainglah dengan perpustakaan-perpustakaan yang ada di perguruan tinggi, dan kita termasuk yang disiapkan fasilitasnya. Begitu. Ada berbagai sumber yang menguak sejarah tentang buku. Awalnya, buku pertama disebutkan lahir di Mesir pada tahun 2400-an sebelum Masehi, setelah orang Mesir menciptakan kertas papirus. Kertas papirus yang berisi tulisan ini digulung, dan gulungan tersebut merupakan bentuk buku yang pertama. Ada pula yang mengatakan buku sudah ada sejak zaman Sang Buddha di Kamboja, karena pada Sang Buddha menuliskan wahyunya di atas daun dan kemudian membacanya berulang-ulang. Berabad-abad kemudian di Tiongkok, para cendekiawan menuliskan ilmu-ilmunya di atas lidi yang diikatkan menjadi satu. Hal tersebut mempengaruhi sistem penulisan di Tiongkok yang huruf-hurufnya ditulis secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Buku yang terbuat dari kertas baru ada setelah di Tiongkok berhasil menciptakan kertas pada tahun 200-an sebelum Masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Ceylon. Kertas membawa banyak perubahan pada dunia. Pedagang Muslim membawa teknologi menciptakan kertas dari Tiongkok ke Eropa pada awal abad ke-11. Disinilah industri kertas bertambah maju. Apalagi dengan diciptakannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Perkembangan dan penyebaran buku mengalami revolusi. Kertas yang ringan dan dapat bertahan lama dikumpulkan menjadi satu dan terciptalah buku. Bagaimana peran buku bagi Anda? Peran buku bagi saya itu sangat penting di semester sekarang, karena semester sekarang itu saya sendiri semester 7 yang dimana sudah masuk di penelitian. Jadi dosen-dosen itu kayak mengarahkan banyak mengambil referensi dari buku tersebut. Kemudian tadi yang kita bilang, peran buku yang pertama menurut Anda? Peran buku bagi saya itu apa yang tidak didapat di internet, kita bisa dapat di buku tersebut karena lebih jelas sumbernya. Iya, gambarannya gitu. Kemudian bagaimana menurut Anda tentang ini perpustakaan YAIN? Kesan tak bagaimana? Dari fasilitas? Maksudnya di perpus ya, misalnya fasilitasnya, buku-bukunya yang lengkap atau apa? Ya sangat memadai, apalagi tempatnya yang cukup adem gini, bisa kayak gampang dikerjakan tugasnya di sini perpustakaannya. Ya. Kemudian koleksi-koleksi bukunya mungkin menurut Anda bagaimana? Apakah sudah lengkap atau mungkin ada yang perlu ditambah? Mungkin sudah lengkap nih, karena kalau bagi saya yang cari di sini kalau mau kerja tugas itu kayak gampang untuk dapat. Nggak tahu sih kalau misalnya kayak prodi lain. Gitu aja. Kemudian ini biasanya tuh kalau misalnya baca buku pertama kalau misalnya ke perpus, selain membaca buku apa saja yang kita lakukan di perpus? Kerja tugas sih kalau misal dapat tugas dari dosen itu kan banyak mengacu pada referensi-referensi dari buku. Jadi selain baca buku pasti kerja tugas di sini. Apalagi tempatnya yang kayak nyaman gitu. Ya, gitu deh. Kemudian biasanya tuh kalau misalnya baca buku apakah genre apa saja yang mungkin kita sukai? Ada genre-genre tertentu? Kalau masalah ya begitu mungkin tidak terlalu ke sana, karena kalau misalnya saya baca buku untuk tugas tuh saja, karena saya lebih ke kayak suka nonton film gitu deh. Kemudian bagaimana ada tidak harapan tak untuk kemajuan misalnya minat untuk membaca buku? Misalnya
minat tak yang bisa kita sampaikan untuk menambah minat untuk membaca buku? Menambah mahasiswa untuk minat membaca buku di sini mungkin kan sekarang pandemi, jadi sekarang kan ditetapkan protokol kesehatan, mungkin sekarang kayak susah untuk kerja tugas di sini, mungkin stafnya perpus bisa untuk kayak membuka kembali, bisa kerja tugas di sini kayak seperti sekarang nggak bisa ngikip dulu di sini. Tapi yang pasti sesuai dengan protokol sesuai dengan protokol kesehatan. Berarti bisa disimpulkan bahwa ini perpustakaan YAIN bagus nih, maksudnya membantu mahasiswa begitu. Membantu mahasiswa untuk dapat referensi yang mendapat referensi untuk mengerjakan tugas-tugasnya.